Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan telah menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro. Hal ini tentu memicu keguncangan serius di tatanan internasional. Langkah ini juga menimbulkan pertanyaan besar. Kita akan bahas bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Presiden yang sudah bergabung bersama kami, Bapak Tengku Reza Shah. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung Pak Reza. Langsung saja, ini saya penasaran dari perspektif hubungan internasional, Pak. Apakah legal sebuah negara, dalam hal ini Amerika Serikat, menangkap presiden negara lain yang masih menjabat, Pak? Secara hukum internasional ini adalah sesuatu hal yang terlarang ya dan sangat dinista oleh masyarakat internasional. Karena kalau kita merujuk kepada Charter PBB atau UN Charter, maka semua negara itu diharuskan untuk menjaga hubungan baik, kemudian saling menghargai territorial integrity dan sovereignty atau keutuhan wilayah dan kedaulatan negara tersebut. Dan kalaupun ada perselisihan, itu hendaknya diselesaikan secara damai. Dan ini akan sangat berbahaya karena akan menjadi suatu tradisi di dunia di mana antar negara itu akan menjadi serigala satu sama lain, di mana yang kuat akan menghantam yang lemah, yang kuat akan menguasai yang lemah. Dan hal ini akan menjadi kekhawatiran yang sangat besar di negara-negara yang berbatasan dengan Amerika Serikat. Misalnya kita perhatikan Amerika Serikat berbatasan darat dengan Kanada ya, itu sepanjang 8.891 kilometer. Kemudian Amerika Serikat berbatasan darat juga dengan Meksiko sepanjang 3.145 kilometer. Dan juga akan sangat mengkhawatirkan negara-negara di benua Amerika yang berbatasan laut, misalnya Bahama, Kuba, Dominika, kemudian British Virgin Island, dan juga kalau Rusia berbatasan laut, tapi Rusia tidak akan terancam karena Rusia memiliki kekuatan nuklir. Tapi paling tidak negara-negara di benua Amerika sudah mulai ketakutan karena tidak mustahil kebijakan yang sama akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Dan untuk itu saya sangat berharap akan ada sidang istimewa PBB saat ini. Tapi juga akan sulit karena Amerika Serikat akan mengatakan ini adalah urusan benua Amerika, dan secara tradisi Hmm. mereka memiliki ideologi namanya The Monroe Doctrine, suatu kebijakan di mana pihak luar jangan ikut campur urusan benua Amerika. Benua Amerika adalah tanggung jawab saya. Jadi hal ini yang akan membuat Amerika Serikat ngotot, dan nanti akan hanya berujung di Majelis Umum PBB, di mana negara hanya akan bisa menghujat. Nanti kalaupun ada resolusi menghujat dengan jumlah yang sangat besar, tapi nanti ujung-ujungnya suaranya akan sama seperti pada saat Majelis Umum PBB mengkritisi kebijakan Israel atas wilayah Gaza. Jadi untuk itu ya kansnya paling tinggi 145 negara akan mengkritisi, tapi nanti ujung-ujungnya Amerika Serikat akan bersama Israel dan akan bersama negara-negara mini di Pasifik Selatan yang akan mengatakan ini bukan ancaman terhadap hubungan antar bangsa. Nah, Pak Reza, berbicara mengenai PBB yang tadi juga sempat Bapak singgung. PBB ini kan menyebut eskalasi ini sebagai presiden berbahaya dan menegaskan pentingnya piagam PBB dan tetap mendukung upaya dialog. Sejauh mana peran PBB dalam kasus seperti ini? Saya pikir untuk kesekian kalinya PBB itu tetap rapuh. PBB tidak memiliki kekuatan yang nyata. Yang bisa dilakukan PBB adalah menggalang solidaritas moral agar Amerika Serikat melakukan tindakan-tindakan, misalnya mengembalikan Maduro ke kampung halamannya, kemudian juga mengharapkan ada konsensus dan konsultasi antara pemerintahan di Caracas dan pemerintahan di Washington DC. Itu hanya bisa dilakukan oleh PBB. PBB tidak bisa memaksakan suatu situasi kalau misalnya keadaan ini adalah membahayakan keamanan dunia sehingga diperlukan suatu tindakan khusus dari Dewan Keamanan PBB. Ini hanya bisa dilakukan kalau Amerika Serikat adalah menjadi inisiator, seperti kejadian di masa lalu pemboman atas Irak, pemboman atas Afghanistan pasca tragedi 9/11, di mana Amerika Serikat adalah pelakunya dan negara-negara di dunia tidak memiliki cukup bukti apakah ada misalnya senjata pemusnah massal di Irak. Untuk ini ya Amerika Serikat berperan ganda. Pertama, dia sebagai pemelihara keamanan dunia, dan pada saat yang sama dia juga adalah perusak perdamaian dan keamanan di dunia tersebut. Yang paling bisa dilakukan saat ini oleh PBB adalah mengupayakan
agar negara-negara di dunia itu mengkritisi Amerika Serikat, misalnya terutama sekali negara-negara di benua Amerika. Itu yang pertama. Dan Hmm. yang kedua, PBB dan Sekjen PBB lebih toleran pada aspirasi dari Cina dan Rusia bahwa ini perlu penanganan yang sangat serius. Pada saat yang sama, PBB juga mencoba berkoordinasi dengan Inggris dan Perancis karena mereka memiliki hak veto juga di PBB. Kalau Inggris dan Perancis berpikir bahwa ini adalah hal yang benar, bahwa upaya PBB adalah hal yang benar, maka bisa tercipta suatu situasi di dalam Dewan Keamanan PBB, yakni skornya 4-1, di mana Amerika Serikat sendirian. Dalam kondisi seperti ini, maka mau tidak mau Amerika Serikat akan menyetujui sebuah resolusi di mana dia tidak akan kehilangan muka. Dan ini adalah mungkin yang terjadi. Dan untuk itu pada saat yang sama juga dunia harus ditekan lewat majelis umum. Sekarang siapa yang bisa bergerak di majelis umum dan juga bisa bergerak di Dewan Keamanan PBB? Saya sangat berharap koalisi antara Rusia dan Cina bisa bermain sangat manis dan didukung walaupun setengah hati oleh Inggris dan Prancis, dan didukung juga oleh negara-negara di benua Amerika tersebut. Tapi apakah PBB memiliki mekanisme konkret, Pak Reza, untuk menindak atau membatasi langkah negara besar seperti Amerika Serikat ini? Tidak bisa. Mereka tidak. Amerika Serikat sudah mempermainkan hukum internasional sekarang. Malah PBB mungkin akan khawatir kalau terlalu keras pada Amerika Serikat saat ini, maka Amerika Serikat akan mengancam negara-negara yang lain di dunia. Amerika Serikat memiliki banyak masalah dengan tetangganya, dan perbatasan Amerika Serikat dan tetangganya itu panjang sekali, ribuan kilometer dengan Meksiko dan juga ribuan kilometer dengan Kanada. Dan kedua negara ini adalah sasaran serang dari Amerika Serikat juga, karena Amerika Serikat selama ini sudah mengatakan Kanada itu kelak akan menjadi state atau negara bagian dari Amerika Serikat, dan Meksiko sudah jelas-jelas berbatasan darat dengan Amerika Serikat. Jadi sebelum Amerika Serikat mengumbar nafsu angkara murkanya kepada seluruh dunia, dan saya sangat berharap PBB masih melunak, tapi menunggu agar negara-negara di benua Amerika itu satu suara untuk mengkritisi. Karena tidak mustahil setelah Venezuela akan ada negara-negara lain yang oleh Amerika Serikat dianggap teroris, oleh Amerika Serikat dianggap membiarkan narkoba masuk kepada Amerika Serikat, dan ujung-ujungnya adalah Amerika Serikat melakukan kebijakan namanya gunboat policy, serang dulu dan urusan hukumnya di kelak kemudian hari. Dan di kelak kemudian hari ini Amerika Serikat adalah penguasa di Dewan Keamanan PBB. Donald Trump juga menyatakan bahwa Venezuela kini dikendalikan oleh Amerika Serikat. Yang saya juga penasaran, Pak Reza, apakah pernyataan dan klaim seperti ini memiliki dasar di hukum internasional? Bisa kalau didukung oleh penguasaan fisik atas negara tersebut, ya. Yang saya Mm-mm. perlu pelajari sekarang adalah apakah sudah terjadi transisi kepemimpinan di Venezuela. Misalnya, apakah Amerika Serikat juga bisa menguasai angkatan bersenjata, Kementerian Dalam Negeri, kepolisian, dan juga kantor kepresidenan. Karena yang terjadi saat ini adalah suatu pengeroposan di mana Presiden Maduro ini merasa dirinya berkuasa, tapi dalam kenyataannya rapuh, di mana terjadi pelapukan yang diam-diam karena Maduro memang sangat fokus kepada luar dan tidak mampu secara optimal mengarahkan masyarakatnya untuk setia pada konstitusi negara. Dan juga pada saat yang sama kita perhatikan lembaga-lembaga intelijennya selama ini diam-diam saja. Kemudian pasukan pengawal kepresidenan juga tampaknya tidak melihat ini adalah suatu situasi SOS. Kemudian juga kita perhatikan angkatan bersenjatanya tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Jadi ini adalah yang saya perhatikan yang terjadi di Venezuela sekarang adalah suatu pelemahan dalam kemampuan negara mempertahankan kapasitasnya untuk mengelola negara tersebut. Dan ini sangat berbahaya. Ini juga pelajaran bagi semua negara di dunia. Jangan terlalu fokus keluar, tapi hendaknya kita juga sadar bahwa ancaman terbesar itu adalah dari dalam negeri. Ketika birokrasi merasa tidak ada apa-apa dan mereka berpikir pemimpin bisa mengelola negara dengan baik, tapi ternyata sudah terjadi suatu pelapukan dari dalam sendiri. Dan tentunya dalam hal ini lembaga-lembaga di Venezuela yang intinya punya kemampuan mengambil keputusan pada saat genting, kenapa mereka berdiam pada saat ini? Dan untuk itu saya sangat berharap ya wakil presiden segera mengambil alih, dan karena tidak baik kalau suatu negara dikatakan dikuasai oleh negara lain dan tanpa memiliki kemampuan fisik untuk menguasai negara tersebut.
Ini Berarti akan ini sangat berbahaya. Dan ini tentunya menjadi pelajaran juga ya Pak untuk semua negara yang seperti tadi Pak Reza sampaikan. Tapi menurut Bapak apa sih yang paling sebenarnya ya melatar belakangi penyerangan dan penangkapan ini? Karena kan kalau kita lihat Trump ini menganggap Maduro ini adalah pemimpin organisasi kartel narkoba. Tapi Maduro menganggap Amerika Serikat ini mengincar minyak Venezuela. Tapi kalau dari perspektif Bapak apa sebetulnya? Memang tepat sekali. Cadangan minyak terbesar di dunia itu adalah di Venezuela saat ini. Kemudian pada saat yang sama negara-negara di Timur Tengah tidak sebesar itu cadangan minyaknya. Ranking satu adalah Venezuela, ranking kedua adalah Saudi Arabia, kemudian ranking ketiga antara lain adalah Iran ya. Kalau data saya mengatakan 19,4% minyak dunia itu berada di Venezuela. Kemudian ranking kedua adalah di Saudi Arabia sebesar 17,1%, di bawahnya lagi adalah Iran 13,3%, di bawahnya lagi Kanada sebesar 10,9%, baru Irak sebesar 9,3%, Uni Arab Emirat sebesar 7,2%, kemudian Kuwait sebesar 6,5%, Rusia 5,1%. Jadi yang berada di benua Amerika sekarang ini yang sangat terancam adalah Kanada karena stok dia adalah 10,9%. Jadi kalau berhasil dikuasai Venezuela dan Kanada, maka stok minyak dunia akan berada di bawah kendali Amerika Serikat 19,4% plus 10,9%. Ini hampir sepertiga dari stok minyak dunia. Dan Wow. untuk itu ya kita hendaknya mewaspadai, semua negara di dunia hendaknya mewaspadai, hendaknya berhati-hati dengan Amerika Serikat kalau mereka memiliki masalah-masalah tentang minyak, masalah-masalah tentang energi, dan masalah-masalah tentang rare earth atau bahan langka. Karena tidak mustahil Amerika Serikat akan melakukan cara yang sama untuk menguasai lahan tersebut. Dan Mhm. sangat mudah memang mencap seorang pemimpin sebagai teroris, seorang pemimpin sebagai pro narkoba, seorang pemimpin sebagai pelanggar HAM. Itu bisa saja dibuat karena opini dunia bisa diatur oleh media massa yang berkubu ke barat. Dan untuk ini saya perhatikan media massa barat akan mencoba netral, tapi batin mereka akan mendiamkan apa yang Donald Trump lakukan Apa yang saat ini. terjadi? Betul. Dan sebetulnya kan yang kita ketahui juga ya, Pak Reza, di PBB pun ini sudah menjadi pembahasan sejak Oktober terkait operasi militer AS di wilayah Karibia Selatan. Bahkan sebelum Natal mereka masih melakukan rapat membahas terkait hal ini, yang PBB ini menyarankan adanya dialog secara damai. Nah, faktanya justru tapi awal tahun 2026 ini AS tetap melakukan aksinya. Tapi berarti Bapak ngelihatnya ini Amerika Serikat mengabaikan PBB begitu ya? Ya, Amerika Serikat memang kenyataannya begitu. Dia berperan Mhm. ganda sebagai pemelihara perdamaian dan juga sebagai pendukung anarki atas hubungan internasional. Dan juga sayangnya, di berbagai belahan bumi, ini para Mhm. pemimpin-pemimpin tradisional mereka, para pemimpin karismatis itu biasanya tidak bertahan lama begitu. Karena seorang pemimpin karismatis itu punya kecenderungan menggalang solidaritas guna mengkritisi Amerika Serikat. Dan untuk itu biasanya Amerika Serikat tidak senang dengan pemimpin-pemimpin yang revolusioner, yang karismatis, yang ideologis dari berbagai belahan bumi manapun. Karena pemimpin seperti ini Mmm. dapat menggalang solidaritas, pemimpin yang manunggal dengan rakyatnya itu tidak baik bagi suatu kepemimpinan global Amerika Serikat. Kita lihat misalnya Saddam Hussein jatuh, Gaddafi jatuh, Nasser jatuh, dan banyak pemimpin lainnya yang juga telah jatuh, entah itu secara alamiah ataupun secara konstitusional. Kita tidak memiliki bukti soal itu. Hal lain yang menarik juga untuk kita bahas Pak Reza yang juga sudah seliweran di, media begitu ya, bahwa disebutkan ada figur pengganti Maduro yang didukung oleh pihak Amerika Serikat. Nah, bagaimana kalau dari sisi hukum internasional sendiri memandang penunjukan atau dukungan terhadap pemimpin baru, tapi oleh negara asing gitu, Pak? Ini adalah hal yang biasa ya, di mana suatu Oke. negara besar, adik kuasa itu sangat ingin agar terlahir pemimpin yang pro dia. Kemudian kalau pemimpin yang pro itu bertahan, itu akan dikondisikan lewat mekanisme yang demokratis. Misalnya lewat suatu pemilu yang direkayasa, ataupun juga lewat suatu transisi pemerintahan yang terkesan demokratis. Karena seperti kita ketahui, masyarakat di dunia itu kan sekitar 70 sampai 80% itu kan apatis.
sangat sedikit yang berani terang-terangan menentang pemerintah. Jadi kalau masyarakat yang apatis itu sudah dijanjikan bahwa hak-hak dasar mereka itu akan diperoleh, akan dipenuhi oleh negara, misalnya sandang, pangan, papan, Mhm. kesehatan, infrastruktur, biasanya masyarakat yang mayoritas itu akan diam. Dan ini akan dilakukan oleh Amerika Serikat dengan mendukung suatu pemerintahan yang dikondisikan demokratis, dan untuk itu memang tidak lazim, tapi untuk sebuah rekayasa politik ini bisa dilakukan. Dan untuk itu yang langkah pertama adalah menciptakan suatu transisi kepemimpinan yang terkesan demokratis. Kemudian yang kedua, bahwa rezim itu akan didukung oleh negara-negara di dunia yang dari hari ke hari bertambah, dan kemudian rezim yang baru ini akan diproyeksikan sebagai sangat demokratis, sangat sesuai dengan harapan masyarakat di negaranya dan juga di kawasan sekitarnya. Maka ini adalah hal-hal yang biasa dilakukan. Nanti akan dilakukan misalnya kampanye internasional lewat diplomasi publik, kemudian pencitraan dari seseorang yang tidak begitu dikenal menjadi sangat terkenal di muka bumi. Dan ini dengan rekayasa komunikasi internasional, hal ini adalah dimungkinkan, dan ini mungkin akan terjadi, akan menjadi eksperimen yang sangat baik bagi kita sebagai pengkaji hubungan internasional, Mmm. kita sebagai pengkaji komunikasi internasional, bahwa ini yang terjadi di dunia, di mana hubungan antar bangsa itu sudah ada PBB yang mengedepankan konsultasi, mengedepankan konsensus, mengedepankan hukum internasional, mengedepankan hubungan baik antar negara, tapi dalam kenyataannya itu adalah di dinding, dan di atas kertas adalah negara adalah serigala satu sama lainnya. Negara adalah serigala satu sama lainnya. Menurut Pak Reza seperti apa posisi ideal Indonesia mungkin dalam menghadapi situasi yang berpotensi mengganggu stabilitas global dan hukum internasional ini? Ya, kita terletak jauh dari kawasan ini, tapi kita hendaknya waspada ya, karena tidak mustahil akan terjadi hal-hal, misalnya dampak yang terjadi atas harga minyak dunia. Jika kita perhatikan Venezuela itu sangat besar penguasaan minyaknya, maka hal ini akan berdampak kepada pasokan minyak dari Venezuela ke China, dan otomatis mempengaruhi cadangan minyak Cina untuk kebutuhan industrinya. Dalam kondisi seperti ini kita akan perhatikan akan terjadi ketegangan dengan Amerika Serikat dan Cina. Kemudian pada saat yang sama kita akan perhatikan Rusia dan Cina akan melakukan transaksi ekonomi yang lebih baik, kemudian transaksi energi yang lebih baik lewat pembangunan pipa dari Rusia ke Cina. Kemudian yang mungkin terjadi adalah perubahan dalam supply and demand dari energi dunia. Kemudian hal ini akan berpengaruh terhadap harga minyak di Indonesia, di mana subsidi itu akan semakin berat, kemudian akan berdampak juga kepada APBN, dan juga akan berdampak kepada harga minyak dalam negeri. Dan Mmm. kemudian defisit APBN ini kemungkinan besar akan melebar dan berdampak sekitar 3% dari produk domestik bruto. Dan untuk itu pemerintah diharapkan melakukan berbagai pengetatan. Kalau dulu dikatakannya mengetatkan ikat pinggang atau to tightening the seat belt gitu ya. Mhm. Kemudian proyek-proyek nasional yang sangat mahal untuk sementara hendaknya diperhatikan dengan sangat baik agar tidak terjadi pemborosan, dan kita juga mengkhawatirkan rupiah ini yang akan tergoncang. Kemudian pada saat yang sama di Timur Tengah nanti kita akan perhatikan adalah kemungkinan besar Iran akan menjaga Selat Hormuznya agar minyaknya itu tidak sembarangan bisa keluar. Dan untuk itu saya perhatikan, saya sangat berharap ya pemerintah Indonesia benar-benar memperhatikan hal ini dengan sangat baik, karena ini ada resiko ekonomi, ada resiko politik kan. Resiko politiknya adalah Amerika Serikat memiliki pangkalan militer yang sangat banyak di sekitar kita. Ya, terus terang di Mmm. Filipina ada, di Vietnam ada, di Singapura ada, dan secara tidak langsung Inggris punya basis militer di Malaysia, dan tetangga kita Brunei memiliki perjanjian istimewa dengan Amerika Serikat dan Inggris di bawah nama FPDA atau Five Power Defense Arrangement. Kemudian AUKUS ada di sekitar kita, Quad ada di sekitar kita, ANZUS ada di sekitar kita. Untuk itu saya sangat berharap Indonesia dalam kondisi pelik ini benar-benar mengedepankan kemandirian nasional, ketahanan nasional, kemudian kewaspadaan nasional. Kita sangat berhati-hati mengawal perbatasan Indonesia.
perbatasan darat, perbatasan laut, dan juga perbatasan udara. Nah, tidak mustahil Hmm. akan ada kegiatan-kegiatan yang menyasar dan kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi pelajaran dari Maduro adalah seorang presiden dari sebuah negara di dunia itu tidak aman dari suatu operasi intelijen negara lain yang memanfaatkan kelemahan di dalam negeri negara tersebut. Dan untuk pemerintah Indonesia tentunya juga harus memperhatikan resiko ekonomi dan juga resiko politik dari hal ini. Terakhir dari saya, Pak Reza, terkait dengan perubahan ini gitu ya, dari mungkin yang bisa diharapkan oleh rakyat Venezuela sendiri, apakah perubahan ini berpotensi membawa stabilitas dan kesejahteraan untuk mereka gitu? Karena kalau kita lihat dari beberapa berita juga banyak masyarakat yang, menyerukan tindakan ini, ikut senang begitu ya atas tindakan ini, tapi atau justru ini membuka babak baru dari ketidakpastian untuk Venezuela sendiri? Dalam teori ini manajemen stres ya. Mmm, Apakah sekarang negara itu mengedepankan idealisme mereka, berpikiran kenegaraan atau berpikiran politis? Kalau berpikiran politis, tentunya mereka akan berpikir siapa yang kira-kira akan memimpin kami dan take and give-nya seperti apa. Kemudian pada saat yang sama, rakyat biasanya akan dibungkam lewat berbagai aturan-aturan yang sangat keras. Tapi saya sangat secara teori juga, kalau suatu negara itu solider, di bawah seorang pemimpin karismatis yang bisa mengambil alih keadaan dan menggalang solidaritas dengan negara-negara di sekitarnya, kemudian menggalang solidaritas juga di Majelis Umum PBB, maka Amerika Serikat akan berhadapan dengan suatu keadaan namanya hot potato ya. Dia pegang itu kepanasan itu kasus ini dan otomatis harus mau nggak mau harus mengembalikan Maduro ini kembali ke kampung halamannya. Dan saya belum melihat jawaban resmi dari Rusia, belum melihat jawaban resmi dari China, dan juga ya. saya belum melihat adanya negara-negara yang berinisiatif membawa hal ini ke Majelis Umum PBB dan juga Dewan Keamanan PBB. Kalau ke DKPBB pasti mental lagi karena ada Amerika Serikat di sana. Paling tidak buatlah sebuah resolusi di Majelis Umum dan kalau sudah kuat nanti bawalah ke Dewan Keamanan PBB. Dan saya perhatikan Sekjen PBB masih normatif bicaranya, tidak menggunakan kata-kata yang sangat diplomatis dan tidak keras. Jadi untuk Mhm. itu ya sehari ini kita semua masih menunggu bagaimana keadaannya dan saya sangat berharap ya kalau Indonesia berani ya mengambil inisiatif di Majelis Umum PBB dan semoga duta besar kita di sana, duta besar Umar Hadi berinisiatif paling tidak menggalang solidaritas karena mau nggak mau ini akan berdampak kepada seluruh negara di dunia yang punya hubungan dengan Amerika Serikat Mhm. karena ini adalah ancaman begitu karena Amerika Serikat itu adalah mitra tapi juga potensi ancaman dan saya sangat berharap ya Kementerian Luar Negeri Indonesia sangat hati-hati dalam hal ini karena jangan sampai nanti kehati-hatian kita dianggap oleh Amerika Serikat sebagai juga mencampuri Monroe Doctrine Amerika Serikat, Mmm. mencampuri kepemimpinan Amerika Serikat dan menggerogoti ambisi teritorial dari Donald Trump. Ini adalah situasi yang sangat pelik dan biasanya Indonesia itu memiliki formula karena kita sudah belajar dari Bung Karno namanya vivere vere colossus samante atau menghadapi ancaman dunia itu dengan sangat hati-hati dan juga saran dari Bung Hatta mengatakan mendayung di antara dua karang. Di satu sisi ada posisi Amerika Serikat yang melawan hukum internasional dan di sisi lain ada Rusia dan China yang mencoba mempertahankan hukum internasional. Dan saya sangat berharap pemerintah Indonesia bisa mengambil keputusan yang bijak dalam kondisi saat ini karena tidak mustahil ini bisa terjadi kepada negara-negara lain dan kita salah satu negara yang punya banyak kerjasama dan juga potensi perseteruan dengan Amerika Serikat ini. Baik, dan tentunya kita juga seperti yang tadi Pak Reza sampaikan akan terus memantau bagaimana dunia bersikap dan bagaimana dampaknya kepada rakyat Venezuela sendiri. Karena kasus Venezuela ini sendiri bukan sekedar konflik dua negara tapi juga menjadi ujian serius bagi hukum internasional, peran PBB dan juga masa depan tatanan global. Sekali lagi terima kasih Pak Tengku Reza Shah atas analisanya yang luar biasa bersama kami pada hari ini. Salam sehat selalu Pak Tengku Reza Shah, pengamat hubungan internasional. Selamat siang.